Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Kami berharap saudara dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 ini. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Sinode Gereja Banua Keriso Protestan Nias BKPM. Selamat mengikuti ibadah. Marilah kita memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekam. Dalam derita dan kemeluh, Tuhan yang setia harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau semu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan umat Kristen seluruh Indonesia. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Perjalanan bagaikan berjalan dalam lorong yang gelap, yang belum tahu sampai di mana ada titik terang yang membawa kita keluar dari lorong gelap itu. Umat Israel juga pernah mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup mereka. Mereka itu bagaikan yang berjalan di lorong-lorong yang gelap. Ketika mereka diperbudak, ketika mereka dibuang, bahkan ketika mereka diserahkan dari tanah leluhur mereka. Tentu peristiwa ini bukan tanpa sebab. Umat Israel yang sangat terkenal dengan sifat keras kepalanya, senang bersungut-sungut, bahkan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, dan berani mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala-berhala dalam hidup mereka. Maka Tuhan pun bertindak dan menghukum umat Israel pada waktu itu. Firman Tuhan hari ini
mengisahkan sebuah peristiwa sejarah umat Israel ketika berada di dalam pembuangan di Babel, di mana Yehezkiel ikut serta dalam pembuangan itu. Dan ketika penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudaranya, kaum kerabatnya, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, bahwa mereka telah jauh dari Tuhan, bahwa mereka telah memberontak kepada Tuhan, bahwa mereka telah menyembah berhala, bahwa mereka telah diserahkan di negeri orang dan menjadi tawanan. Maka Tuhan memanggil dan mempersiapkan Yehezkiel yang pada waktu itu baru berusia 30 tahun. Setelah 5 tahun mereka berada di Babel, Tuhan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan penghukuman sekaligus tawaran pembebasan umat Israel dari bangsa Babel, agar bangsa Babel tidak terus-menerus mencela Tuhannya Israel. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lebih jauh mendalami firman Tuhan hari ini, maka ada 3 hal yang dilakukan Tuhan bagi umatnya melalui Nabi Yehezkiel. Yang pertama adalah Tuhan menghimpunkan umatnya yang telah berserakan dan mengembalikan umatnya ke negeri mereka sendiri. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan tidak terus-menerus membiarkan umat yang diperbudak oleh bangsa Babel pada waktu itu. Sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk memanggil kembali umatnya, untuk menghimpunkan kembali umatnya dari negeri-negeri yang berserakan ke negeri mereka sendiri. Yang kedua, Tuhan melakukan pentahiran atau penyucian sebagai lambang pengampunan dosa bagi umat. Tuhan tidak menginginkan umatnya itu menyembah berhala. Tuhan cemburu melihat umatnya menyembah berhala. Maka Tuhan menahirkan umatnya. Tuhan menyucikan umatnya supaya umatnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan kembali menyembah Tuhan yang benar. Hal yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi umatnya adalah Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Pemulihan di sini ada 2 hal. Pertama adalah pemulihan secara jasmani. Antara lain, Tuhan memulihkan ekonomi umat Israel. Dengan kembalinya mereka ke negeri sendiri, maka mereka boleh menikmati hasil tanahnya sendiri. Mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ekonomi mereka yang terpuruk dipulihkan oleh Tuhan
sehingga mereka berlimpah-limpah anugerah Tuhan. Mereka hidup dalam kesejahteraan. Demikian juga dengan hubungan mereka dengan sesama. Hubungan sosial mereka dengan sesama juga dipulihkan oleh Tuhan. Kalau mereka saling membenci satu dengan yang lain, maka Tuhan pulihkan kebencian menjadi sebuah kasih yang nyata. Demikian juga masalah politik dan budaya umat Israel pada waktu itu. Tuhan ikut memulihkannya. Sehingga ketika umat Israel taat kepada Tuhan, maka situasi negerinya aman dan nyaman. Dan umat Israel disebut sebagai umat yang berbudaya, yang mengikuti norma-norma, ketentuan-ketentuan yang ada pada masa itu. Hal yang kedua adalah pemulihan secara rohani. Pemulihan secara rohani artinya hati dan religi umatnya dipulihkan. Hati dan roh yang baru di dalam batin mereka diberikan oleh Tuhan. Bahkan hati mereka yang sangat keras, Tuhan jauhkan mereka dari hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat, hati yang menghormati Tuhan, supaya mereka hidup menurut ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Mimbar Kristen, dimanapun berada pada saat ini, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, terkadang kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kehidupan umat Israel dulunya. Barangkali tidak sedikit di antara umat Tuhan masa kini mereka juga memberontak kepada Tuhan. Tidak sedikit umat Tuhan pada konteks kekinian mereka juga tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin tidak sedikit dari antara umat Tuhan yang memiliki berhala-berhala dalam hidup mereka. Sehingga terkadang kita diizinkan untuk menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Apakah itu persoalan ekonomi? Bangsa ini pernah mengalami krisis ekonomi. Apakah itu masalah politik? Apakah itu masalah sakit penyakit? Apalagi hari ini, sampai hari ini, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Terkadang kehidupan umat Tuhan di bumi ini bagaikan orang yang sedang berjalan di lorong-lorong yang gelap, yang tidak tahu sampai kapan penderitaan itu terjadi, sampai kapan pandemi COVID-19 ini bisa berhenti. Bahkan tidak sedikit umat Tuhan yang berkata, di manakah Tuhan ketika pandemi COVID-19 itu ada? Tetapi satu hal yang mau saya katakan,
Kalau kita menyadari kehidupan kita, siapakah kita di hadapan Tuhan, maka jauh lebih baik kita bisa mengintrospeksi diri kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang amat besar. Ia memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya, ditahirkan atau disucikan oleh darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Ia mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Lalu Roh Kudus turun atas kita untuk memulihkan kita, untuk memberikan kita hati dan roh yang baru di dalam batin kita. Bahkan Tuhan mau menjauhkan hati yang keras dari kita dan memberi kita hati yang taat, supaya kita hidup menurut ketetapan-ketetapannya, supaya kita hidup menurut peraturan-peraturannya dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, melalui momentum Hari Pentakosta pada hari ini, seluruh dunia ikut merayakannya, termasuk kita pada hari ini. Maka gunakanlah momentum Hari Pentakosta ini untuk menerima hati yang baru dari Tuhan. Amin. Zaman sekarang berjaga
surga, terpujilah namamu, Allah yang hidup. Kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan melalui Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami kembali belajar bagaimana Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya yang saat itu sedang berada di lorong-lorong yang gelap. Mereka terbuang ke negeri orang. Mereka diperbudak oleh bangsa Babel. Dan oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, umat-Mu dipulihkan. Pemulihan secara jasmani, pemulihan secara rohani pun terjadi bagi mereka. Karena Engkau telah melakukan pentahiran dan penyucian atas umat. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bahkan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh menteri dan wakil menteri, secara khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan berkati para hamba-Mu dalam memimpin negeri ini, dalam memimpin setiap lembaga, agar segala sesuatu yang dilakukan bukan untuk manusia tetapi sesungguhnya untuk Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan penuh dedikasi, karena hidup ini adalah kesempatan. Jikalau Tuhan memberikan mereka mandat untuk mengabdi bagi negeri ini, maka Tuhan sertailah perjalanan kepemimpinan mereka. Kami berdoa buat umat Tuhan, umat Kristen, dan seluruh pemirsa yang sedang menghadapi ancaman COVID-19 di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Selamatkanlah bangsa kami dari kematian akibat pandemi COVID-19 ini. Jauhkanlah bangsa kami dari segala keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur sampai hari ini situasi bangsa kami masih dalam situasi kondusif. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Satukan gereja-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pendoa dan berkat bagi bangsa ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dimuliakan. Jika Engkau berkenan Tuhan dalam doa kami, kiranya segala virus-virus COVID-19 ini dimusnahkan dari bumi ini, sehingga kami kembali seperti keadaan semula. Bangsa kami dipulihkan, dunia ini dipulihkan, sehingga ekonomi akan semakin maju. Hubungan sosial kami dengan sesama semakin terjalin kembali. Bahkan situasi politik di negeri ini dan di bangsa-bangsa lain semakin aman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama.
kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfius Wau MTH, pendeta dari Gereja Banua Keriso Protestan Nias, Resor Sibolga, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Terapkan terus protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. 5M kita jalani untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan juga mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kunjungan saudara di website kami, di Instagram kami, dan YouTube kami. Like, share, dan subscribe saudara tetap menjadi semangat buat kami untuk terus melayani dalam tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.